Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Xpin. Kali ini explore lagi bareng teman-teman YouTuber juga. Di sini ada teman kita dari Bang Udin V. Nama channelnya apa Bang? Udin PA Channel. Udin VA Channel. Sama teman kita biasa, Hutan Borneo. Hutan Borneo Channel. Udah lama sekali kita ndak ngobrol-ngobrol ya, Bang, ya. Jadi ini kita lagi explore di alam. Teman-teman bisa lihat suasananya masih asri banget. Dan kita lagi mempersiapkan buat weekend. Ini ada asap-asap sambil menunggu apinya jadi. Kita mungkin ngobrol-ngobrol sedikit dengan teman-teman kita guys. Jadi supaya teman-teman juga bisa mengambil sedikit manfaat dari video ini gitu. Pertama-tama mungkin kita mau ngobrolin tentang ekspor tanaman ya. Jadi kan teman-teman kita nih Bang Udin V juga di Hutan Borneo Channel juga kontennya tentang ekspor alam tanaman hias ya Bang ya. Kalau Bang Udin gimana Bang? Selama jadi YouTuber alam lah. Ini lumayan juga ya kalau kita untuk mengejar jam tayang dengan subscribe. Terasa ya. Lumayan lah. Ya Bang Egi ya. Sudah lama kita berpetualangan di alam. Tanaman hias mungkin udah rata-rata lah hutan-hutan yang di Kabupaten Sekadau, khususnya Kabupaten kita ya. Dan Sekadau itu udah pernah dijamah lah kita masuk. Cuma ada yang hutan-hutan pedalaman sedikit lah yang belum pernah sama sekali kita masuki, tapi beragam sih jenis tanaman di dalamnya. Kalau di dalam YouTubernya lumayan lah perjuangannya. Dan ini Bang, kan ke Bang Udin dulu ya. Bang Udin ini kan kontennya tentang tanaman semua kalau saya lihat sampai merambah ke bonsai gitu ya. Nah yang saya mau tanyakan Bang, kan orang tuh kadang ragu mau mulai di YouTube. Apa Bang perjuangan untuk mendapatkan ada kalajengking guys. Oke, skip iklan. Apa Bang perjuangan untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang? Itulah. Kalau di dunia YouTuber memang seperti itu. Yang paling lama sekali mengejarnya adalah jam tayang. Jam tayang memang. Kalau untuk tanaman sih kurang lebih belum enggak sampai 1 tahun lah, sekitar 8 bulanan udah mampu ngejar jam tayang 4000. Kebetulan waktu itu masih booming juga, tanaman hias waktu itu. Tanaman alokasia ya. Yang lebih cepat ngangkat. 2020 Bang itu ya, boomingnya 2019. Akhir 2019. Akhir 2019 sampai di awal 2020 tuh masih booming sekitar bulan 2. Tapi memulai YouTube memang dari tanaman. Dari tanaman ya. Berarti pas berkecimpung di YouTuber ekspor alam tanaman, pas booming juga ya? Iya. Kebetulan hobi juga di tanaman. Itu paling penting guys. Itu yang penting. Hobi yang paling penting, hobi. Kalau bisa kan hobi yang dibayar ya Bang ya. Kita melaksanakan hobi, kita dibayar juga kan. Secara tidak langsung itu juga menghasilkan bagi kita. Dari tercapailah akhirnya berjalan waktu, tercapai 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Bisa langsung menghasilkan uang enggak? YouTuber itu. Kalau Abang sendiri pengalaman Abang? Alhamdulillah sudah di AdSense. Sudah di AdSense ya? Sudah AdSense juga, sudah dapat lah penghasilan, tapi masih belum seberapa lah kalau ini kan YouTuber yang kondang ya. Yang sudah yang viewernya udah di atas ribuan ya Bang ya. Ribuan. Kalau kami ini kan bisa dibilang YouTuber, kalau dibilang abal-abal bukan, kita bukan abal-abal, kita serius konten. Kita serius konten, cuman rezeki aja yang belum. Tapi kita tetap komitmen. Karena memang namanya sudah hobi, ditekuni lah. Lama-lama pun nanti bisa juga menjadi penghasilan yang lumayan lah kalau kita lihat di YouTuber ini. Kalau monetisasi ada kendala enggak Bang? Monetisasi kemarin pin yang agak lama, karena memang kita untuk di daerah ini kan biasanya 2-3 kali kita kirim, lama untuk ngarep kena Bang. Monetisasi pinnya memang lama. Kemarin apa masalahnya di pin itu? Biasanya kan kalau pin berarti verifikasi alamat, alamat, KTP apa segala tuh dimasukin semuanya. Kalau ada NPWP juga dimasukin, karena memang itu nanti untuk potongan pajaknya kan. Dari situ penghasilan. Itu berkendala berapa lama Bang pengiriman pin? Lumayan lama sih. Kalau dibandingkan Bang Egi mungkin duluan Bang Egi. Pengusulannya saya duluan dari Bang Egi. Pengusulan monetisasinya duluan saya, tapi kendalanya kemarin tuh belakangan datangnya. Sekali datang mau tahu melonjak 3 AdSense yang sekali datang muncul dalam 1 minggu. Pinnya
Oh iya. Jadi gini guys, betul kata Bang Udin. Ini pengalaman saya pribadi juga. Jadi ketika teman-teman sudah berhasil memenuhi persyaratan kan harus monetisasi. Nah di situ benar-benar diverifikasi, benar-benar alamat yang kita tuliskan tuh harus benar-benar jelas. Alamat benar-benar jelas, nomor HP jangan lupa. Karena ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan bahkan selamanya nggak terkirim pinnya. Itu bisa jadi gara-gara alamat yang kita isi tidak pas ataupun tidak sesuai dengan KTP ya, tidak valid. Kemudian jangan lupa kita datangi kantor pos. Ini penting sekali. Pengalaman saya itu saya nunggu 2 bulan untuk pin nyampai. Tidak kunjung nyampai, jadi saya datangi kantor posnya. Rupanya di kantor pos itu bukan mereka yang mau ngantar, terkendala nomor HP, Pak. Nomor HP ya. Di AdSense yang dikirim oleh Google itu ternyata tidak dicantumkan nomor HP yang kita isi, padahal kita isi. Alamat itu masalah dalam. Jadi kantor pos terkendala mau menyampaikan tidak tahu alamat yang pasti juga gitu kan. Nah, bisa jadi teman-teman tipsnya kalau sudah mengisi alamat dengan benar 1 bulan 2 bulan belum terkirim ataupun belum sampai pinnya, tolong periksa ke kantor pos terdekat lah untuk ngecek. Untuk pribadi itu Pak, yang pasti Itu harus pasti. lengkap. Kalau tidak lengkap tuh biasanya suruh di ulang lagi, pengiriman lagi. Nah itu ya, itu pengalaman monetisasi gitu kan. Kalau Bang Udin pengalaman ini Bang yang menarik atau yang berkesan selama ekspor hutan, apakah mendapatkan tanaman hias yang unik atau ketemu makhluk astral atau ketemu binatang buas gitu? Ada nggak pengalaman menarik atau ketemu kijang mungkin? Nah, kalau di hutan tuh memang sering kita temui yang namanya alam liar lah. Alam liar itu kan penuh, apa aja ada di situ kan. Apa aja? Nah, terus terutama kita temu untuk hewan liar tuh sering Hewan liar di hutan. masih sering ketemu ya? Sering ketemu, apalagi hewan yang dilindungi sering kita lihat di alam. Tapi kalau namanya kita hobi kan kita tujuannya bukan ke situ, tujuannya kita memang ke alamnya dengan tanaman lah, kalau ke si tanaman. Berarti lebih ke ini ya, lebih ke apa? Hewan-hewan liar lah. Hewan liar. Berarti hampir mirip-mirip nih dengan Bang Egy nih. Bang Egy juga waktu itu ya. Pernah cerita juga di konten saya sebelumnya. Selain hewan liar, mistis juga ya Bang ya. Ini memang di hutan kita ini kan ada sedikit lembab-lembab ya Bang. Memang tuh kadang binatang apa yang bisa dibilang buas tuh masih ada lah. Kalau untuk Kalimantan masih banyak ya. Ya berhati-hati lah intinya hutan. Dan buat teman-teman yang masih berjuang baru memulai YouTube, ini pengalaman. Kalau pengalaman untuk teman-teman yang udah istilahnya booming sih jangan ditanya lah. Udah jauh. Kalau pengalaman buat kita lah, kalau kita sendiri ini jujur kita kalau untuk bilang berpenghasilan ada gitu kan, ada ya. Cuma enggak seberapa. Kembali lagi ke konten teman-teman gitu kan. Konten teman-teman banyak tidak viewernya. Contohnya saya termasuk lama konten. Yang dulu Bang Egy juga lama konten. Paling lama Bang Udin. Tapi yang duluan monetasi Bang Egy. Yang duluan monetasi Bang Egy. Habis itu enggak lama lagi Bang Udin. Kemudian baru saya monetasi. Kemudian dulu masalah subscriber Bang Udin paling banyak. Dulu Bang Udin paling banyak subscriber. Sekarang Bang Egy mulai menyusul lagi. Mulai menyusul. Saya masih di belakang. Jadi nggak bisa diprediksi gitu. Bisa jadi teman-teman yang baru memulai nge-YouTube, bisa jadi teman-teman bisa nyusul kami lebih dulu gitu kan. Bisa jadi viewernya lebih tinggi. Yang penting jangan pantang menyerah. Naik turun viewers tuh udah hal biasa kalau di YouTuber. Terus kalau dibilang dibilang perlu keluar biaya pasti ya Bang. Pasti. Kami kalau ke ekspor kayak Bang Udin ekspor, yang terutama pasti rokok pasti. Belum minum, bensin dan lain-lain lah. Makan. Nah, belum lagi kalau saya ngonten misalnya ngonten weekend ya kita sediakan makan makanannya gitu. Jadi memang harus kita keluar modal juga gitu. Kita nggak bisa nggak keluar. Jangan terlalu pelit lah untuk sebuah konten yang kita buat. Kemudian kalau udah buat konten ya diseriusin gitu kan. Kadang tuh godaan paling besar adalah ketika kita belum mencapai 100 subscriber. Mulai terasa lemas. Udah mencapai 100 mulai semangat lagi. Udah capai 500 mulai semangat. Di 700 subscriber saya jamin teman-teman pasti ada kejenuhan di situ. Sampai ke 1000. Iya. 700 subscriber pasti jenuh, ya kan? Pasti ada titik jenuh, kok nggak jalan-jalan, kok uang udah mulai terkuras. Memang terasa kalau mungkin Bang Egy mungkin ngerasa juga ya. Dari 500 ke 1000 itu memang agak lumayan lambat tuh naik subscribe-nya.
Tapi kalau udah di atas, Godaan ya kan, Bang? udah di atas. Godaan kayak itu Ah. rasa malas mau bikin konten, Konten tuh kayak berarti. percuma. Itu ada di pikiran mau berhenti, itu ada. Tapi kalau udah mulai terasa seperti itu, satu saran saya, cari teman sesama YouTuber, beri support, ya kan? Beri support, bantu konten, entah bantu yang lainnya, Bang ya. Kayak saya waktu itu saya ketemu Bang Egi, dah dibantu support. Yuk kita ekspor bersama. Jadi muncul lagi semangat. Kalau kita hanya sendiri, Susah. kita mau memunculkan semangat itu perlu kerja yang keras. Jadi cari teman. Tipsnya itu, ketika kita sudah 1000 subscriber, nah di situ kita baru mulai bersemangat lagi. Pokoknya kalau 500, 700 ke bawah tuh, itu hati-hati tuh. Kita akan berada di titik kejenuhan. Ini asap kita sudah mulai datang ke sini, berarti menandakan api kita sudah mulai jadi, guys. Jadi kalau buat Bang Udin sendiri, pesan apa buat teman-teman yang baru mau mulai menjadi YouTuber? Ini ya pesan untuk kawan-kawan atau rekan-rekan yang baru mau mulai Baru mau mulai. untuk YouTuber. Tidak ada kata terlambat ya, Bang? Nah, tidak ada kata terlambat. YouTuber ini asik sebenarnya. Kalau sudah menjadi hobi itu jadi asik gitu ya. Apalagi kalau setelah kita sudah menguasai sedikit lah untuk editing. Editing itu tidak perlu terlalu rumit. Karena kadang biasanya ada konten yang sederhana, editingnya sederhana, malah view-nya lebih banyak. Sedangkan editing yang agak lumayan rumit lah, banyak Efek-efek gitu ya. efek dan sebagainya itu malah sudah. Pokoknya intinya tekun, rajin, sering upload, pasti berhasil nanti. Pasti berhasil. Pasti berhasil. Nah, itu dari Bang Udin. Jadi betul kata Bang Udin. Dan kami di sini, guys, luar biasanya kami di sini hanya bermodalkan HP saja. HP. Ini nih contohnya nih. Contohnya. Baik Bang Udin yang berapa sekarang? 7.000 atau 8.000 subscriber? 7.000 lebih. 7.000 lebih subscriber dan sudah dimonetisasi hanya menggunakan HP. Saya juga menggunakan HP. HP-nya mana? Lagi direkod. Lagi ngerekod. HP. Jadi kita nggak ada istilah keterbatasan sarana ya. Nggak ada keterbatasan sarana. Nggak perlu harus beli kamera yang mahal. Nggak perlu. Maksimalkan sarana yang ada. Nanti kalau udah punya penghasilan lebih baru kita cicil. Kalau dari Bang Idi, apa Bang tipsnya? Kalau ini tips dan trik atau yang ingin memulai di ekspor, ada tips dan triknya gitu. Bagi teman-teman kita pemula nih lah, sama pemula kan. Kalau bimbingan biasanya. Kalau dari 0 subscriber sih, kalau saran dari saya sih upload setiap hari ya. Upload setiap hari, guys. Apapun kontennya itu usahakan upload setiap hari. Ini menunjukkan komitmen kita kan? Komitmen kita. Dan guys, ini kenapa Bang Egi bilang harus upload setiap hari, Bang Udin juga bilang harus rajin upload itu kan? Karena apa? Di sini kembali lagi algoritma YouTube ya. Algoritma YouTube itu akan membaca ketika kita membuat konten setiap hari. Apalagi kita YouTube yang baru, akan dipertimbangkan. Oh nih keseriusannya akan masuk di algoritma YouTube, itu penting sekali. Beda dengan TikTok. Kalau TikTok asal menggunakan mungkin ini analisa saya, asal menggunakan lagu yang lagi booming, kita bikin konten akan banyak viewernya di atas ribuan kan. Kalau YouTube enggak deh. Kalau YouTube nggak akan bisa seperti itu. Dia yang lihat keseriusan orang tuh. Lihat keseriusan orang, lihat konten. Dan diusahakan buat teman-teman sekalian jangan sekali-sekali bersentuhan dengan copyright. Jangan sekali-sekali bersentuhan dengan copyright ketika teman-teman lagi berjuang. Tapi ketika teman-teman sudah selesai monetisasi, terserah kalian mau pakai copyright atau enggak. Yang penting kalau pakai copyright bersedia nggak dibayar gitu. Tapi kalau belum monetisasi kalian bermain dengan copyright, kalian akan menerima konsekuensi gagal monetisasi. Itu banyak terjadi. Begitu guys. Nis apa juga. Tambahan Bang Din? Nis yang perlu diperhatikan kalau misalnya mau lebih cepat itu sebenarnya kita harus komitmen, harus di jalur satu niche. Kalau dia satu konten, satu apa ya? Aliran lah ibaratnya. Iya, satu tema lah, temanya apa gitu ya. Kalau dia di alam misalnya kan, atau alam di tumbuhan boleh juga. Jangan nanti kalau kita nanti lari ke alam terus lari ke musik lagi lari ke itu agak susah tuh. Nah, ini tambahan tips dari Bang Udin nih. Kalau misalnya mau masuk algoritma YouTube, satunya temanya harus seirama ya Bang. Seirama lah. Kalau alam ya bisa explore alam atau bisa bunga atau keindahan alam gitu ya. Alam boleh, masih masuk ya. Itu satu tema guys.
boleh mau beda-beda tema, tapi algoritmanya akan pusing nanti membaca. Akan lama dia. Misalnya hari ini ngevlog mainan anak-anak. Nah, kemudian beberapa harinya kayak saya. Agak lama betul guys. Saya merasakan sendiri guys. Jadi algoritma konten kita tuh agak lama terbaca oleh YouTube-nya gitu. Kalau kita konsisten bisa jadi cepat. Kalau kembali lagi, kalau bicara tadi ada uangnya tidak, kami bilang apa? Ada uangnya. Ada. YouTube itu menghasilkan uang. Seberapa banyak jumlahnya kembali ke konten teman-teman sekalian, betul kan? Nah, mau penghasilan 2 juta, 3 juta, 4 juta sampai ratusan juta itu kembali ke konten teman-teman sekalian. Rajin konten, ramai penontonnya, ramai viewer, tentunya penghasilan akan lebih banyak lagi. Betul. Sebelum ini seperti itu deh. Ada yang nggak tambahan dari Bang Egi deh? Tambahan dari saya, Selain tadi tips triknya, jangan lupa bersyukur. jangan lupa Itu. Berapapun Bagus, pendapatan, syukuri ya. Ya. Syukuri. berapapun pendapatan guys. Karena rezeki itu udah diatur Maha Kuasa. Betul. Nah kalau kita ini buat penyemangat deh, buat penyemangat teman-teman yang baru memulai nih. Kita bicara tentang penghasilan lah. Kita nggak apa bukan di sini lah. Yang teman-teman yang lain mungkin agak takut, kita buka di sini. Bang Udin berapa penghasilan pertama bang? Pertama kan di angka berapa? Ini 14 ya? Satu berapa tuh? 1,3 lebih. 1,3 lebih. Nah, sekarang kan udah naik di atas 2 lebih lah. Kira lebih. Sekitar 2 jutaan lah. 2,7-an. Nah, Bang Udin pendapatan pertama di YouTube tuh 2,6 juta. Itu teman-teman bisa, jangan teman simpulkan setiap bulan dapat segitu, tidak. 2,6 juta itu bisa jadi bulan depan bisa lebih tinggi atau bisa jadi bulan depan bisa lebih jatuh, bisa turun kalau kita tidak buat konten. Nah, kalau Bang Egi pertama dulu. Oh, dulu aku 3 lebih gitu lah ya. 3 lebih. 3 lebih. Sekitar 3 lebih. Jadi itu guys, kita berpenghasilan, yakinlah YouTube itu memberikan penghasilan yang nyata asalkan kita membuat konten dan lolos monetisasi. Jadi mungkin itu sedikit bincang-bincang kami bertiga gitu kan. Mungkin kita cukupkan sekian dulu videonya, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya guys, bye bye.